Hai, tahukah kamu tentang Serikat Sabda Allah? Serikat Sabda Allah atau dikenal dengan sebutan SPD atau Societas Verbi Divini adalah serikat misionaris yang bekerja di berbagai belahan dunia. Para imam dan bruder Serikat Sabda Allah sudah hadir selama 147 tahun di dalam gereja Katolik. Pendiri Serikat Sabda Allah adalah Santo Arnoldus Jansen. Sebelum mendirikan Serikat Sabda Allah, ia adalah seorang imam diosesan dari Keuskupan Münster. Kecintaannya akan karya misi membuat Santo Arnoldus Jansen bertekad untuk mendirikan sebuah serikat misi. Pada tanggal 8 September 1875, Santo Arnoldus Jansen mendirikan Serikat Sabda Allah di Steyr, perbatasan antara Jerman dan Belanda. Pada masa itu, terjadi yang namanya Kulturkampf di Jerman, yakni perselisihan antara negara dan gereja. Hal ini membuat penduduk Jerman yang sekaligus pengikut gereja berlindung di Belanda. Pada masa itu, banyak seminari dan kongregasi ditutup. Di saat inilah, Santo Arnoldus mendirikan sebuah serikat misi. 3 tahun kemudian, pada tahun 1878, misionaris pertama yang dikirim Santo Arnoldus ke tanah Cina adalah Santo Joseph Renaudemets bersama dengan Pastor Johannes Baptista Anzer. Santo Arnoldus Jansen tidak hanya mendirikan Serikat Sabda Allah, tetapi juga kongregasi untuk para suster. Santo Arnoldus Jansen mendirikan SSPS atau Suster-Suster Abdi Roh Kudus dan SSPS-AP atau Suster-Suster Abdi Roh Kudus Adorasi Abadi. Ia adalah orang kudus yang sekaligus mendirikan 3 kongregasi. Menarik bukan? Saat ini, Serikat Sabda Allah telah berkarya di 84 negara di 5 benua berbeda. Di Indonesia, Serikat Sabda Allah telah berusia 110 tahun. Para misionaris Serikat Sabda Allah datang ke Indonesia dan mulai menaburkan benih-benih Sabda Allah di tanah air kita pada tahun 1912. Saat ini, para imam dan bruder Serikat Sabda Allah terdiri dari berbagai bangsa di dunia dengan keanggotaan lebih dari 6.000 jiwa. Pemimpin umum Serikat Sabda Allah di dunia saat ini adalah Pastor Paulus Budi Kleden SPD, dan ia adalah seorang imam Serikat Sabda Allah asal Indonesia. Di Indonesia, Serikat Sabda Allah memiliki 4 provinsi, yaitu Provinsi ND, Provinsi Timur, Provinsi Ruteng, dan Provinsi Jawa. Serikat Sabda Allah Provinsi Jawa bekerja di pulau-pulau sebelah barat Indonesia, yakni Sumatera, Nias, Batam, Kalimantan, Jawa, Bali, dan Lombok. Para imam dan bruder Serikat Sabda Allah Provinsi Jawa berkarya di Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Sibolga, Keuskupan Pangkal Pinang, Keuskupan Agung Samarinda, Keuskupan Agung Pontianak, Keuskupan Sanggau, Keuskupan Palangkaraya, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Bogor, Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Surabaya, Keuskupan Malang, dan Keuskupan Denpasar. Serikat Sabda Allah Provinsi Jawa melayani dalam banyak bidang, yakni pendidikan, pelayanan umat di paroki, pusat kitab suci atau Bible Center, komunikasi, GPIC, Justice, Peace, and Integrity of Creation, dan pendalaman keluarga. Untuk menempuh pendidikan awal menjadi imam dan bruder Serikat Sabda Allah Provinsi Jawa, dimulai dari masa postulat di Postulat Stella Maris Malang, Jawa Timur. Setelah menjalani masa postulan, para calon melanjutkan ke masa novis di Biara Roh Kudus Novisiat SPD Batu, Malang, Jawa Timur. Setelah menyelesaikan masa novis, para calon imam melanjutkan pendidikan ke jenjang skolastikat di Seminari Tinggi SPD Surya Wacana Malang, Jawa Timur, dengan belajar filsafat di STFT Widya Sasana Malang, Jawa Timur. Sedangkan
untuk para calon bruder melanjutkan ke jenjang pendidikan studi di bidang khusus sesuai dengan kebutuhan serikat. Setelah menyelesaikan masa skolastikat, para calon imam Serikat Sabda Allah melanjutkan ke tahun orientasi pastoral. Pada masa ini, para calon imam Serikat Sabda Allah belajar untuk berpastoral di paroki-paroki di mana para imam Serikat Sabda Allah berkarya. Setelah menjalani tahun orientasi pastoral, calon imam Serikat Sabda Allah kembali menempuh pendidikan teologi di STFT Widya Sasana Malang, Jawa Timur, dan mempersiapkan diri untuk kaul kekal, pentabisan diakon, dan imam. Kemudian, seorang imam Serikat Sabda Allah yang baru ditahbiskan akan diutus untuk menjadi misionaris dan berkarya di seluruh dunia. Untuk bruder Serikat Sabda Allah, setelah menyelesaikan pendidikan, ia juga mempersiapkan diri untuk kaul kekal dan kemudian mendapatkan perutusan untuk berkarya menjadi misionaris di seluruh dunia. Tahukah kamu, Serikat Sabda Allah memiliki orang kudus, yakni Santo Arnoldus Jansen sendiri yang adalah pendiri Serikat Sabda Allah, Santo Yosef Redadimets yang adalah misionaris ulung Serikat Sabda Allah, dan 4 beato yang menjadi martir di Polandia. Mereka adalah Beato Ludovicus, Beato Alusius, Beato Stanislaus, dan Beato Gregorius. Bagaimana? Tertarik? Jika Anda tertarik, silahkan hubungi imam, bruder, frater, atau semua yang memahami benar tentang Serikat Sabda Allah. Menjadi seorang anggota Serikat Sabda Allah harus siap untuk menjadi misionaris dan berkarya ke seluruh dunia, ke tempat di mana Injil belum sepenuhnya diwartakan. Mari bermisi dan sebarkan benih Sabda Allah ke seluruh penjuru dunia. Kalau bukan kita yang menjadi misionaris, siapa lagi? Seperti kata Arnoldus Jansen, Vivat Deus unus et trinus in cordibus nostris et hominum, yang artinya, semoga Allah Tritunggal Maha Kudus hidup dalam hati kita dan semua umat manusia. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Salam Sang Sabda.